Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hawalakum bikhair. Alhamdulillah, dalam perjalanan hingga hari ini dakwah Islam melalui beragam halangan, rintangan dan tantangan tidak hanya dari pihak luar Islam, namun sering juga berasal dari kalangan Islam sendiri. Salah satunya tantangan adalah adanya pemikiran atau pemahaman yang menyimpang bahkan hingga sesat dan menyesatkan. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak bersama. Tapi sebelumnya saya mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Saya hanya berbagi kisah gitu ya. Hanya berbagi kisah, bukan berarti saya menggurui gitu, mohon maaf sebenar-benarnya atau sebanyak-banyaknya gitu, karena saya hanya ingin menyampaikan pesan Rasulullah SAW dan kisahnya supaya menjadi terinspirasi buat kita semua. Oke, tapi sebelumnya minta dukungannya untuk saudara-saudara sekalian di mana saja Anda berada yang lewat di YouTube saya, tolong dibantu ya, di subscribe, di like and share bila manfaat ya. Bila dianggap manfaat, mangga di like, share and subscriber. Karena dukungannya saya tunggu-tunggu gitu, supaya lebih maju lagi, dan sarannya mungkin saya juga tunggu, karena sifat orang pasti ada kesalahan, mungkin banyak kesalahan gitu ya. Jadi di dalam kesempatan bulan Ramadan ini kita ingin saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian di mana saja Anda berada. Kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Oke, kita lanjut ke kisah berikutnya. Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pegangan sunnah Rasulullah SAW, sunnah Khalafur Rasyidin. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan, siapapun yang hidup di antara kalian dalam waktu yang panjang pasti akan menyaksikan banyak perselisihan pemahaman, pendapat. Pasti banyak pendapat. Nah, pada saat itu peganglah erat sunnahku dan sunnah Khalifah Ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk hidayah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dalam hadis ini Nabi menyatakan, demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Hanya satu yang masuk surga, sedangkan yang lain masuk neraka. Gitu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Ya Rasulullah. Rasul menjawab, ahli sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Hadis riwayat Tabrani. Gitu. Jadi untuk kehidupan sekarang ini pasti banyak pendapat ya.
banyak paham, pemahaman ini, pemahaman itu, ini itu yang menjadi pegangan dia gitu ya, apa yang dipercaya sama dia selama ini gitu kan. Kalau bertunjukkan ke dunia, walaupun itu kurang pas gitu ya, tapi dia mau menunjukkan gitu. Nah, kita ini jangan tergiur dengan apa yang ditunjukkan mereka. Kita adalah termasuk ahli sunnah wal jamaah. Peganglah teguh gitu ya, peganglah teguh sunnah ala fahu rasidin. Itu kan dari Rasulullah SAW, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Lanjut. Nah, beberapa hal yang dapat dibatalkan akidah antara lain: satu, menolak salah satu dari rukun iman atau menyimpang darinya. Darinya itu dari ajaran Rasulullah SAW maksudnya. Kedua, menolak hukum agama atau mengubahnya, serta seperti menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal gitu. Yang ketiga, menerima sebagian dari rukun iman dan menolak sebagian lainnya dengan penolakan yang tegas. Nah, itu tadi ada 3 ya, yang yang dapat membatalkan akidah kita gitu. 1, menolak salah satu rukun iman. 2, menolak hukum agama. 3, menerima sebagian dari rukun iman dan menolak sebagian lainnya dengan penolakan yang tegas. Nah, itu bisa membatalkan akidah. Sejarah munculnya berbagai aliran itu terjadi pada abad pertama Hijrah. Seorang pengikut Kristen bernama Susan berhasil mempengaruhi pemikiran Ma'bad al-Juhani, menyebarkan ajaran yang disebut Qadariyah. Ajaran ini membatasi kekuasaan dan kehendak Allah sambil menyatakan bahwa manusia memiliki kekuatan dan kehendak sendiri. Nah, Susan berhasil masuk ke kota suci Madinah gitu. Ada iklan lewat ya, sebentar. Suci Madinah, masuk ke kota suci Madinah dan mempengaruhi beberapa penduduknya. Abdullah bin Umar menyatakan penolakannya secara tegas terhadap ajaran yang dibawa oleh Ma'bad. Hasan al-Basri mengatakan, jauhkan diri dari Ma'bad karena dia sesat dan menyesatkan. Muslim bin Yasir menyatakan di tempat pengajaran masjidnya, Ma'bad berbicara dengan kata-kata orang Nasrani gitu. Akhirnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan eksekusi Ma'bad meskipun Ma'bad dibunuh. Nah, sesudah Ma'bad dibunuh, meskipun telah terbunuh, ajarannya dilanjutkan. Ajarannya tetap dilanjutkan oleh Ghailan al-Dimashqi. Dengan berani dia mengatakan, qadar baik dan jahat, qadar baik dan buruk berasal dari hamba, bukan dari Tuhan. Nah, ini akhirnya dia dikenakan tindakan keras oleh Khalifah Hisman bin Abdul Malik. Di masa-masa awal hijrah ada Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk Islam. Seorang munafik, dia berpura-pura mendukung Ali bin Abi Thalib hingga menganggap Ali sebagai nabi. Dia percaya bahwa Ali dapat hidup kembali di dunia setelah mati. Namun pada waktu lain, Ali dikatakan tidak mati. Alasannya, sebagian zat
zat ketuhanan muncul dalam diri Ali. Selain itu, berbagai aliran-aliran lainnya juga muncul mengenai Ali bin Abi Thalib. Hadirin yang berbahagia. Nah itu, pada awal abad kedua Hijrah muncul Jahim bin Safwan di Tirmiz menyebarkan ajaran yang disebut Jabariyah. Nah, jadi Qadariyah itu muncul pertama, ya, hijrah ke pertama. Yang keduanya muncul Jabariyah. Nah, ini berhasil menarik beberapa pengikut dan akhirnya menyatakan bahwa kekuasaan dan pengetahuan Allah memiliki batas. Surga, neraka, dan penduduknya akan binasa. Ya, hanya Allah yang tetap seperti pada awalnya, tanpa sesuatu pun. Dia juga menyatakan bahwa iman hanya pada pengenalan terhadap Allah dan kufur karena tidak mengenal Allah. Akhirnya Jahim bin Safwan juga dihukum mati untuk menyelamatkan umat Islam. Nah, namun setelah mati juga ajaran yang menyesatkan umat Islam tetap muncul, gitu. Hadirin yang berbahagia, ketika pikiran umat Islam menjadi kacau, bingung, dan terpecah belah, Allah menghasilkan ulama-ulama yang melakukan pembaharuan, tajdid, ya, tajdid. Mereka mempertahankan Islam dengan argumen dari Al-Quran, Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, dan logika akal yang tidak bertentangan dengan keduanya. Salah satunya diantaranya adalah Hasan al-Basri. Dia menolak dengan tegas teori Wasil bin Atta mengenai aliran Mu'tazilah. Nah, ini ada lagi ketiga Mu'tazilah yang lebih banyak mengandalkan logika akal dalam berargumentasi. Kejadian ini terjadi pada awal abad kedua Hijriah. Iklan juga. Nah, pada akhir abad ketiga Hijrah muncul. Pada akhir abad ketiga Hijrah muncul Abu Mansur al-Maturidi yang berusaha menolak argumen sekelompok sesat. Dia berhasil mengumpulkan pengikutnya untuk mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah yang dikenal dengan aliran Maturidiyah. Maturidiyah, gitu ya. Tadi dari awalnya Qadariyah, apa tuh tadi lupa. Qadariyah, Jabariyah, ya. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan muncul lagi aliran apa tadi? Muncul lagi Mu'tazilah. Nah, aliran Mu'tazilah yang lebih banyak mengandalkan logika akal dalam argumentasi. Nah, ini kejadian terjadi pada awal abad kedua Hijriah. Pada akhir abad ketiga Hijriah muncul Abu Mansur al-Maturidi yang berusaha menolak argumen sekelompok sesat. Dia berhasil mengumpulkan pengikutnya untuk mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah yang dikenal dengan aliran Maturidiyah. Ya, Maturidiyah. Jadi kedua hafal. Yang satu tadi aliran Qadariyah. Yang keduanya Mu'tazilah. Itu ya. Nanti dihafal lah gitu ya. Nah, yang ketiganya adalah Maturidiyah. Kemunculan Abu Hasan al-As'ari memberikan kekuatan besar kepada ahli sunnah wal jamaah ketika dia keluar dari ajaran Mu'tazilah. Dia berhasil berdebat dengan pemimpin Mu'tazilah bernama Al-Jubair yang juga merupakan ayah tirinya.
Dia berhasil membentuk sekelompok yang diikuti oleh ulama-ulama terkemuka pada zamannya, dikenal sebagai Asy'ariyah. Lalu Irak menjadi medan pertarungan sengit, terutama di Basrah yang menjadi pusat pengikut berbagai aliran tersebut. Terkadang pemerintah cenderung kepada sekelompok-sekelompok sesat, menyebabkan ulama menjadi korban. Berapa di antaranya dipenjara, beberapa di antaranya dipenjara dan dibunuh. Namun Allah memberikan jaminan untuk menjaga agama ini hingga hari kiamat. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada Islam atau ahli sunnah wal jamaah, maka Allah bakal menyelamatkan sampai hari kiamat. Gitu. Jadi kita jangan takut kalau berbuat baik, ikut ahli sunnah wal jamaah, walaupun gimana caranya pasti akan terselamatkan. Gitu ya. Asal yakin gitu. Nah, tantangan dan ujian terjadi pada semua umat para nabi. Hal ini dibuktikan oleh Ibnu Mas'ud yang melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata, tidak ada nabi dan sahabat yang mengikuti ajarannya dan mematuhi perintahnya setelah waktu berlalu. Di antara mereka umat ini melakukan perbuatan jahat. Mereka berbicara tentang hal-hal yang tidak mereka lakukan. Dan mereka melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan. Siapapun yang sungguh-sungguh menentang dengan tantangannya, dia beriman. Siapapun yang sungguh-sungguh menentang dengan lidahnya, dia beriman. Dan siapapun yang sungguh-sungguh menentang dengan hatinya, dia beriman. Tidak ada iman lagi setelah itu, sebesar biji yang halus pun. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadirin sekalian, demikianlah kisah kita kali ini. Semoga kisah yang singkat ini dapat menambah wawasan dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk mempelajari dan memahami agama Islam dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW dan semoga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus bertambah walaupun bertambah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.